فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. معاشر الإخوة والأخوات الكرام والكريmat, أكرمني وأكرمكم. Kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Sebuah karya tulis milik Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Jadi dari judul bab yang ke-65, judul bab kedua terakhir, ma ja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa sadduhu turuq asy-syirk, tentang pencegahan atau penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepentingan tauhid, serta beliau menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sekian banyak judul bab yang telah kita kaji, penulis bawakan kepada kita tentang macam dan ragam kesyirikan, baik kesyirikan hati, kesyirikan anggota tubuh, kesyirikan lisan. Kemudian bab ini beliau susul dengan maksud dan tujuan bahwa sebelum terjerumus ke dalam jenis dan macam kesyirikan tersebut, cara paling mudah adalah dengan menghindarinya. Makanya dicegah, dijaga, diantisipasi oleh Nabi SAW jalan-jalan mengantarkan kesyirikan tersebut. Hadis pertama telah kita ambil, masih akan ada hadis yang kedua kita akan baca dari judul bab ini. Kata penulis semoga Allah merahmati beliau, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridainya, kunyanya Abu Hamzah Al-Ansari. Kata dia, anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa ibn khairina wa sayyidana ibn sayyidina. Kata Anas semoga Allah meridainya, sebagian orang berkata, wahai Rasulullah, wahai orang terbaik di antara kami, anak yang terbaik di antara kami. Wahai Rasulullah, pemimpin kita, pemimpin kami, anak pemimpin kami. Bentuk pujian dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika belum mendapat pujian tersebut, beliau ingin menghindari sesuatu yang bisa terjadi berupa dampak keburukan dari pujian. Faqala, oleh karena itu kata beliau, ya ayuhan nas, wahai segenap umat manusia, qulu biqaulikum wa la yastahziyannakum asy-syaitan.
Wahai sekalian umat manusia, katakanlah dengan perkataan kalian dan jangan sampai syaitan memperdaya kalian. Memperdaya dari sisi pujian yang terlalu berlebihan, gulu. Dikatakan manusia, meskipun ada kelebihan, namun tak luput dari kekurangan. Kelebihannya pun terkadang tidak lazim. Hari ini baik, besok bisa jadi buruk. Dan seterusnya antara sifat kelemahan, kekurangan dari manusia. Beliau katakan lagi, ana Muhammadun Abdullah wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku adalah Muhammad. Status yang tepat bagi aku adalah hamba Allah sekaligus utusannya. Tidak lebih daripada itu. Aku adalah hamba Allah. Sama dengan kalian. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Nah, kata Nabi SAW atau kata Allah SWT dalam surat tersebut, katakanlah, aku adalah manusia sama seperti kalian, namun diwahyukan kepadaku. Wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Aku tidak menyukai kalian mengangkat aku lebih daripada posisiku yang Allah posisikan aku azza wa jalla. Beliau adalah hamba Allah, tidak lebih daripada itu. Jangan mengangkat lebih daripada penghambaan. Jangan mengangkat sampai pada tingkatan kerububiyahan. Namun beliau adalah utusan Allah, dan hak utusan Allah adalah untuk diikuti, ditaati, dan jangan diselisihi. Ini posisi beliau. Jadi sampai di sini kata penulis rawahu An-Nasa'i bi sanadin jayyid. An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang jayyid. Nah, betul hadisnya sahih. Hadis Anas riwayat Imam An-Nasa'i. Dan keterkaitan antara hadis ini yang disebut di atas jelas dan gamblang sekali. Dari sisi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, meskipun apa yang diucapkan dan diungkapkan oleh lisan sebagian para sahabat dalam memuji beliau tidak keliru, dari sisi hakikatnya sayyid. Datang dalam hadis Nabi sallallahu sendiri, hadis Anas juga, kata beliau, ana sayyidun nasi yaumil qiyamah wa la fakhr. Namun beliau melakukan pencegahan, penjagaan dan pemeliharaan kemurnian tauhid dengan cara 6 hal seperti ini jangan. Apalagi di hadapan beliau. Karena jangan sampai terjadi juga pada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang memuji orang tersebut di hadapannya, akhirnya menjadi ujub. Kemudian perhatikan juga bahwasanya apa alasan yang dibawakan oleh beliau dari 2 hadis yang datang, Abdullah bin Syikhir dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yastajriyannakum syaitan, la yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan ikut ambil andil di dalamnya. Ikut ambil andil bahwasanya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana zat yang paling pantas untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan dan kelemahan dari segala sisi dan segi. Dia yang paling pantas untuk dipuji. Nah, bisa jadi syaitan ikut ambil andil dalam pujian tersebut, membuat orang tersebut jadi ujub, membuka peluang bagi orang lain pun agar dipuji sama dengan pujian para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadilah sifat gulu yang merupakan salah satu di antara pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Mari kita baca judul babnya. Bahwasanya gulu terhadap orang-orang soleh menyebabkan patung mereka, berhala mereka, kuburan mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang kedua dalam judul bab ini, jelas dan gamblang sekali.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan kepada para sahabat yang hadir ketika itu yang memuji beliau terlalu berlebihan. Sekali kepada kita yang mendengar dan menyimak hadis ini dibacakan, bahwasanya memuji selain Allah Subhanahu Wa Taala, nah pintu tersebut ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zat yang paling pantas untuk dipuji adalah Allah satu-satunya, Allah semata. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan nama Dia adalah Al-Husna serta sifatnya adalah Al-Ula. Namanya yang paling bagus, Asmaul Al-Husna, sifatnya adalah sifat yang paling tinggi, tidak ada yang sama. Hal ta'lamu lahu samia. Dari judul bab yang penulis bawakan, wasadduhu turuq asyirk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup, wala bahasa yang tepat diaturkan adalah menyumbat. Kalau tutup, nah bisa jadi masih memungkinkan untuk dibuka. Jadi kalau menyumbat, ungkapan tentang tutup dengan sangat menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ini kita jumpai begitu banyak dalil dalam Al-Quranul Karim bahwasanya larangan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau anjurkan untuk dijauhi larangan tersebut. Perhatikan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan satu hadis yang datang dari Abu Hurairah dalam Sahih, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi minhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang artinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang aku larang atau apa yang aku cegah kepada kalian maka jauhilah. Perhatikan perkataan beliau, fajtanibu, jauhi. Artinya jangankan untuk diamalkan larangan tersebut, didekati saja tidak boleh. Didekati saja tidak boleh, apalagi untuk diamalkan. Ini termasuk hadis-hadis sebagai dalil dan datang dalam bab yang sedang kita kaji bahwasanya boleh menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kebatilan. Yang paling tinggi adalah kesyirikan atau kekufuran, kemudian disusul dengan kebidahan serta kemaksiatan. Dosa besar dan dosa kecil. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata beliau, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka datangilah. Datangilah semampu kalian. Nah, meskipun berat untuk diamalkan, paling tidak ada niat untuk mau menuju ke tempat tersebut. Sudah kebaikan yang kita dapati. Demikian juga kalau merupakan kebatilan atau larangan yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan untuk jauhi. Demikian juga Nabi SAW melarang tentang zina. Atau kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah dekati perzinahan. Ungkapan ini lebih tinggi daripada jangan amalkan zina. Kalau amalkan zina, bisa jadi 6 orang mendekat ke zina tersebut. Dia mengatakan, aku tidak amalkan, aku hanya mendekat. Tapi larangan untuk jangan dekati zina. Karena terkadang orang, istidraj, bertahap. Dia mengatakan, aku tidak mengamalkan zina, tapi aku mendekati. Tidak mengamalkan. Nah, jangan kau mengamalkan. Mendekati saja dilarang. Allah menerangkan bahwasanya kejelekan zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan kekejian dan sejelek-jeleknya jalan yang ditempuh, perzinahan. Dan kita telusuri tentang bab ini begitu banyak hadis-hadis yang datang tentang bab yang sedang kita kaji begitu banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah untuk perzinahan, makanya beliau anjurkan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Perempuan ketika keluar hendaknya berhijab dengan hijab yang syar'i dan tidak tabarruj, tidak berrias dengan riasan ahlul jahiliyah. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi zina. Ini bentuk pencegahan. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala
atau secara umum, misalnya Allah menurunkan kitab-kitab serta mengutus para rasul dengan tujuan ini agar tidak terjadi kerusakan di permukaan bumi, dicegah. Dan sering kita dengar tentang kaidah yang baku dan mujarab, terbukti bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum sakit, dicegah penyakit tersebut agar tidak datang. Ada penangkal, ada menjaga kesehatan. Jangan mengatakan bahwasanya tubuhku telah kebal, kemudian dekat dengan sumber penyakit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Firru minal majzum kama tafirru minal asad." Nah, larilah dari orang yang terserang penyakit. Nah, kusta sebagaimana engkau lari dari binatang buas singa. Dilanjurkan untuk lari, jangan didekati. Sebagai bentuk apa pencegahan, jangan sampai kita tertular oleh orang yang terserang penyakit menular tersebut. Intinya dicegah. Dan ini merupakan kaidah yang bagus dalam agama Islam. Untuk terhindar dari kesyirikan, jangan dekati. Untuk terhindar dari kekafiran, jangan didekati. Untuk terhindar dari kebid'ahan juga, jangan didekati. Dan seterusnya, dari maksiat-maksiat yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau kita kumpulkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, begitu banyak yang menerangkan tentang hal tersebut. Dan pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan larangan paling pertama kali kepada Nabi Adam, apa yang Allah katakan? Wala taqarraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Nah, main di sekitarnya saja jangan. Karena bisa jadi akan muncul nanti godaan untuk bisa menyentuh, kemudian memegang, kemudian memakan dan seterusnya. Dekati saja jangan. Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anak keturunannya dari dosa kesyirikan dengan ungkapan yang sangat luar biasa. Wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkanlah anak keturunanku dari penyembahan berhala. Dia berdoa kepada Allah untuk menghindarkan diri dia dan menghindarkan anak keturunan dia untuk melakukan amalan kesyirikan dengan doa ini. Wajanubni, jauhkanlah aku. Artinya jangan dekatkan aku dengan kesyirikan. Kalau boleh untuk mengatakan dengan kata bahasa kita, jauhkan antara aku dengan kesyirikan sejauh mungkin. Menjauh adalah jalan yang paling selamat untuk tidak terjerumus ke dalam kebatilan. Demikian juga doa yang kita baca setiap harinya, setiap saatnya di dalam sholat kita, doa iftitah untuk menjauhkan diri kita dari dosa-dosa kita. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku, dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat tidak ada titik ketemu. Kesemuanya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang datang dari Al-Qur'anul Karim, apa yang datang dalam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis. Nah, untuk terhindar dari kebatilan, langkah yang paling ampuh dan mujarab adalah dijauhi. Demikian juga ahlul bid'ah. Dijauhi. Kata asar ya. Begitu banyak dari Ibnu Umar misalnya, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatuhum mumridah. Janganlah duduk bersama pengekor hawa nafsu, karena duduk bersama mereka mendatangkan penyakit hati. Nah, penyakit. Ya, agar terhindar dari penyakit bid'ah, jangan duduk bersama mereka, jangan dekati mereka, kalau bisa jauhi sejauh mungkin. Orang yang paling rentan untuk terjerumus ke dalam kesyirikan adalah orang-orang yang dekat dengan kesyirikan. Orang yang paling rentan untuk terjerumus ke dalam kekufuran adalah orang-orang yang dekat di sekitaran dia adalah kekufuran. Orang yang paling rentan untuk terjerumus ke dalam kebidahan adalah orang yang selalu dekat kepada kebidahan dan seterusnya. Orang yang paling rentan untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan adalah karena dia selalu dekat dengan kemaksiatan. Kebalikannya, bahwasanya orang yang paling jauh dari kesyirikan adalah orang yang menjauhkan diri dia dari kesyirikan, yang selamat dari kesyirikan, yang menjauhkan diri dari kekufuran.
Karena manusia ini barakallahu fikum, Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi menyebutkan bahwasanya manusia memiliki sifat yang Allah kodratkan bagi dia, sifat penasaran, ingin coba, ingin tahu. Dan ini kita akui, masing-masing kita secara individu mengakui akan hal ini. Paling pertama Nabi kita Adam alaihissalam. Nah, dilarang untuk menyentuh buah, wa illa dia sentuh. Coba-coba, pengen tahu. Dan setiap pelaku dosa biasa alasan. Begitu banyak alasan, tapi alasan yang paling utama dan pertama adalah ingin coba. Ingin coba. Orang terlahir dalam keadaan tidak mengetahui tentang dampak buruk minuman keras. Kemudian apa alasan kenapa dia menyentuh pertama kali? Mungkin nanti ketika dia beranjak remaja, digoda sama temannya. Meskipun ada alasan lain seperti misalnya, teman duduk yang jelek. Tapi yang paling pertama terbetik dalam pikiran dia adalah coba dulu. Coba dulu sekali. Akhirnya ketagihan 2 kali dan seterusnya. Sama halnya dengan maksiat, coba dulu. Nah, sifat penasaran. Makanya jangan didekati yang namanya kebatilan. Wailah kalau tidak akan terjerumus orang tersebut dalam kebatilan. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dalam sahih dan terpotongan hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharim." Ketahuilah bahwasanya masing-masing raja memiliki kawasan. Nah, pemimpin memiliki daerah kawasan. Ini kawasanku, jangan masuk di dalamnya. Kalau tidak, aku akan marah. Dan ketahuilah bahwasanya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan itu adalah batasannya. Jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Jangan didekati batasan tersebut. Kalau tidak, engkau akan masuk. Maka dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya man hama haulal hima yushiku ayyaqa fi. Barang siapa yang mendekat ke larangan ke batasan tersebut, nyaris dia akan masuk menyeberang ke dalamnya. Yang mendekat ke situ dia akan menyeberang, terjerumus ke dalamnya. Dalam ungkapan semisal Nabi SAW mengatakan ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, aratal hamu, wahai Rasulullah, apa anggapan engkau tentang ipar?" Kata beliau, "Al-hamu maut." Ipar. Ipar perempuan. Ya mungkin tinggal serumah dengan kita, bisa jadi keluar masuk, sering ketemu. Sesuatu yang mungkin kita lakukan secara lumrah, biasa, tradisi, adat istiadat. Tapi kata Nabi SAW mengatakan untuk menghindar, untuk mencegah bahwasanya jangan sampai terjadi antara kita dengan ipar kita. Beliau mengungkapkan ungkapan yang besar, alhamu maut. Kematian. Meskipun belum terjerumus ke dalamnya, tapi bentuk pencegahan beliau dengan cara demikian. Meskipun penulis bawakan judul bab ini dalam kitab Tauhid berkaitan khusus tentang tauhid, untuk menjaga kemurnian tauhid, jangan dekati yang namanya kesyirikan. Setiap pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan ditutup. Wah, ini adalah kaidah yang umum, mencakup dalam seluruh kesesatan, kebatilan dan larangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Untuk menjaga kemurnian tauhid, jangan dekati syirik. Untuk menjaga kemurnian sunnah, jangan dekati bid'ah. Untuk menjaga kemurnian ketaatan, jauhi yang namanya kemaksiatan dan seterusnya. Fihi masail. Seperti biasa, yang penulis bawakan dalam judul bab ini. Sebagaimana judul-judul bab yang lainnya. Pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab beserta dalilnya. Terdapat dalam fihi masail. Al-ula yang pertama, tahdirun nasi minal gulu. Peringatan kepada manusia tentang gulu, berlebih-lebihan. Al-gulu, melampaui batas, mujawazatul had. Dan dalam segala perkara terlarang untuk gulu. Terlarang untuk gulu. Maka Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya min awsaq awdiyatil batil al-gulu fil afadil. Lembah kebatilan yang paling luas, ungkapan bahwasanya kebatilan tersebut berporos di lembah tersebut, yang paling luas tersebut adalah berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Orang-orang soleh, apabila kita terlalu berlebihan, paling puncaknya adalah mengantarkan kepada mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebab kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi. Allah bawakan kisahnya dalam surat Nuh.
wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. 5 nama orang soleh. Wala orang soleh. Ini kata orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, ahli ibadah. Nah, jasa mereka dikenal karena mereka selalu memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan teguran di zaman mereka kepada orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh biasa. Tapi karena terlalu berlebihan membuat wujud mereka dalam bentuk patung. Dan rasa bahwasanya ingin dikenang jasa-jasa mereka, akhirnya terjadi. Karena apa? Berlebihan. Berlebihan dalam hak orang-orang soleh. Kalaupun seandainya tidak terjadi kesyirikan pada orang-orang soleh, guru terhadap orang-orang soleh, paling minimnya adalah bahwasanya mereka dianggap bahwasanya orang yang tidak pernah salah. Jadi mereka melakukan kesalahan. Kendati pun mereka melakukan kesalahan, niscaya akan diikuti oleh orang. Ini namanya juga gulu. Terlalu berlebihan kepada orang soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti agama Islam, kaum muslimin dengan mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, baik itu dalam hal kebaikan diikuti serta dalam hal kejelekan jangan diikuti. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap ahlul kitab, janganlah berlebih-lebihan dalam agama kalian dan janganlah kalian berucap kecuali kebenaran. La taghlu fi dinikum. Al-ghulu konotasinya buruk. Lebih buruk lagi apabila gulu berlebih-lebihan dalam hal agama. Asalnya yang kedua, masalah yang kedua dalam judul bab ini, ma yang bagi ayyakula man qila lahu anta sayyiduna. Apa yang sepantasnya dikatakan oleh seseorang yang dikatakan kepada dia, engkau adalah pemimpin kami. Nah, isi masalahnya berbentuk arahan. Seseorang yang bila mengatakan sayyid kepada kami, hendaknya apa yang dia lakukan, seperti apa yang jawabannya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa senang ketika dipuji dengan pujian tersebut. Meskipun mungkin betul ada, betul ada pada diri kita, hanya saja tawadu lebih tepat, tawadu lebih sederhana. Sebagian orang kalau dipanggil ustaz marah. Nggak mau menengok. Karena cuma lafaz ustaz. Ini lafaz yang sangat ringan. Saja pun tidak diucapkan, labas. Syarwani rahmatullahi menyebutkan bahwasanya sunnah ahlul hadis yang hilang di zaman kita adalah guru yang diseru dengan kunyah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dipanggil oleh murid-muridnya, siapa? Kita tahu sendiri Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat, muridnya Tabi. Ketika dipanggil ya Abu Abdurrahman, dia enggak pernah marah. Lebih tawadu. Dan inilah sunnah ahlul hadis yang terlupakan, yang tertinggalkan. Seruan yang sederhana. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita sebutkan pada malam pertemuan sebelumnya bahwasanya dia adalah orang yang pantas untuk dipuji. Ketika dibaiat oleh kaum Muhajirin dan Ansar di sekitar Bani Sa'idah, ketika dia dibaiat untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin, dia dipuji bahwasanya engkau adalah orang terbaik di antara kami, orang yang paling pantas untuk menduduki tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin. Al-Mu'min dipuji dan dipuji. Kemudian ketika dia naik atas mimbar menyampaikan orasi pidato kekhilafaan, dia menyebutkan paling pertama kali sebelum dia menyampaikan tentang apa yang ingin dia sampaikan dalam pidato tersebut, paling pertama disampaikan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu waj'alni khairan mimma yadunnu waghfirli mimma la ya'lam. Ya Allah, janganlah engkau siksa aku terhadap apa yang mereka terlalu berlebih-lebihan memuji aku. Enggak pantas untuk dipuji, makanya dia bilang jangan siksa aku wahai Allah. Yang sampai karena terlalu memuji, bahasa kita dia lupa daratan, akhirnya ujub sombong, meremehkan yang lain, tidak mempedulikan yang lain. Jangan siksa aku akan hal tersebut.
Arti dari perkataan dia yang berikutnya, dan jadikanlah aku sebaik-baik apa yang mereka persangkakan. Apa yang mereka sangkakan bahwasanya aku adalah orang baik, ya Allah jadikan aku, nah, jadikan persangkaan baik mereka kepada diriku adalah sebaik-baik persangkaan. Wala tu, waghfir li mimma la ya'lamun, dan wahai Allah jangan engkau ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dari dosa-dosa. Pengakuan tentang kesalahan, bahwasanya setinggi apapun dia dipuji, dia adalah manusia biasa yang juga memiliki kesalahan dan dosa. Mungkin sebagian orang tidak tahu tentang kesalahan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya jangan terlalu dipuji. Masing-masing orang punya kelebihan, wa ila dia pun punya kekurangan. Ini yang seharusnya pada poin yang kedua ini boleh ajarkan kepada kita. Seseorang apabila dipuji seperti inilah hendaknya dia menepis pujian tersebut. Aku nggak pantas untuk dipuji. Terlalu berlebihan apa yang kau sangkakan kepada aku. Manusia biasa, banyak dosa. Makanya ketika Nabi SAW berhasil merebut kembali kota Mekkah yang di dalamnya terdapat suku Quraisy, kiblatnya Jazirah Arab, sebaik-baik suku di Jazirah Arab, yang dahulu di zaman jahiliyah mereka membanggakan suku kekuraisyannya mereka. Nabi SAW ingin menepis hal tersebut dengan mengatakan, ya ayuhan nas antum min Adam wa Adam min turab. Wahai segenap umat manusia, kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Apa yang kalian sombongkan? Aku tanah, kamu tanah, kalian semua tanah. Apa yang kalian sombongkan? Tidak ada sesuatu yang lebih. Ini kita sama-sama dari tanah. Sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama akan mati. Apa yang disombongkan? Karena tidak perlu untuk menyombongkan diri kepada orang lain. Hal ini yang menyebabkan bahwa seseorang tidak akan pernah masuk ke dalam surga karena kesombongan di dalam dadanya meskipun sebesar biji. Hadis Rasul dalam Sahih kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habati khardalin min kibrin. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga seseorang yang terdapat di dalam dirinya kesombongan meskipun sebesar biji. Apalagi lebih besar daripada itu. Sebesar batu, sebesar gunung, sebesar bumi, kesombongan, wallah tidak pernah masuk ke dalam surga. Dan kesombongan dimaksud di sini adalah diterangkan oleh Nabi SAW sendiri di akhir hadis, kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak al-haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar. Satu-satunya hal yang paling baik untuk kita banggakan pada diri kita adalah hubungan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang lainnya. Allah seru dengan Allah mulai perkataan tersebut dengan seruan kepada mengingatkan kita bahwasanya kita dari hal tersebut. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, tertuju kepada seluruh manusia, baik itu kalangan atasan ataupun bawahan. Baik itu dari kalangan raja-raja ataupun rakyat jelata, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil dan besar. Ini dia mereka. Seruan dari Allah. Ya ayuhan nas, wahai segenap umat manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Allah tutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Makanya kalau mau bangga, kalau mau melebihkan diri kepada orang lain, tidak lain dan tidak bukan kecuali pada hal ketakwaan. Takwa yang buat seseorang adalah berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ketakwaan engkau tidak ada apa-apanya. Meskipun engkau membawa segudang harta benda di kehidupan akhirat, Allah nafikan hal tersebut. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap bahwasanya harta dan anak-anak merupakan berharga di hadapan Allah pada hari kiamat, kecuali yang datang di hadapan Allah dengan hati yang bersih. Apa gunanya seorang memuji kita? Pujian manusia tidak menambahkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana celaan manusia tidak merendahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah pujian Allah. Yang kita cari adalah pujian Allah, dan yang kita hindari adalah kemurkaan dan kemarahan Allah. Ini manusia puji. Apa yang kita ambil dari pujian manusia? Tidak ada. Namun sebagian orang senang untuk dipuji. Nabi SAW seorang
Yang paling mulia di antara seluruh anak cucu Adam menghindarkan diri beliau ketika beliau dipuji. Hendaknya kita lebih pantas untuk menghindar ketika kita dipuji. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in geram. Dalam Sahih Bukhari hadisnya hadis Ibnu Umar. Nabi SAW memiliki kendaraan kuda namanya Adba. Beliau selalu menang ketika pacuan kuda. Dengan sahabat siapapun di atas kendaraan kuda manapun. Selalu menang dan selalu menang. Suatu saat datang orang Badui dari pelosok pedalaman. Tidak diketahui. Artinya tidak terkenal dengan persahabatan dia. Orang Badui. Pacuan kuda dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW kalah. Badui tersebut menang. Para sahabat geram semuanya. Kenapa engkau enggak bikin diri kalah? Ini Nabi SAW. Jangan menang dengan Nabi SAW. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Kata Nabi SAW. Yang artinya adalah bahwasanya tidak satupun tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah akan rendahkan dia. Alhamdulillah. Kalau kalah kenapa? Sportif dalam bertanding. Kalau kalah memang kalah. Tapi para sahabat mereka geram ketika Nabi SAW kalah dan orang Badui ini menang. Masalah yang berikutnya as-salisa yang ketiga qauluhu la yastajriyannakumus syaitan ma'a annahum lam yaqulu illal haqq. Subhanallah, ini kan pelajaran yang penting. Kata beliau di sini pada dua hadis yang sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda. Yang di atas la yastajriyannakumus syaitan, pada lafaz yang kedua la yastahwiyannakumus syaitan. Istijra. Istihwan. Jangan sampai syaitan mengendalikan kalian, memperdaya kalian, mengontrol kalian dari amalan memuji seseorang terlalu berlebihan. Beliau tutup dengan perkataan beliau bahwasanya meskipun apa yang dikatakan oleh mereka adalah betul. Nabi SAW adalah sayyid. Dalilnya hadis Anas. Beliau sendiri mengatakan bahwasanya Anas sayyidun nasi yaumil qiyamah. Aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Namun tujuannya apa? Ini dia. Jangan sampai syaitan ikut ambil andil. Karena syaitan barakallahu fikum tidak pernah istirahat, tidak pernah libur, tidak pernah untuk tinggal diam ketika melihat umat manusia masih dekat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur. Makanya ungkapan dari Nabi SAW, kilu fa inna syaitan la takilu, tidur sianglah karena syaitan tidak tidur siang. Mereka tidak pernah istirahat untuk menyesatkan umat manusia. Pemimpin mereka Iblis alaihi laknatullah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan palingkan mereka, aku akan sesatkan mereka. Bersumpah di hadapan Allah Iblis alaihi laknatullah. Janji dia. Jadi dia tidak akan pernah tinggal diam kecuali menyesatkan umat manusia, kita di antaranya. Maka dalam hadis kata Nabi SAW, inna syaitana yahduru ala ahadikum. Sesungguhnya syaitan hadir dalam setiap waktu pada diri kalian, bahkan dalam keadaan makan, tidur, berjalan. Setiap saat syaitan selalu ada menyertai kita dengan tujuan untuk menggoda. Ketika makan dilupakan untuk membaca bismillah di awalnya, digoda untuk makan dengan tangan kiri dan seterusnya. Ketika tidur, diganggu juga. Malamnya diberikan mimpi yang buruk agar tidur tidak nyenyak. Ketika masuk di pagi hari, dikencingi agar susah bangun dan seterusnya. Syaitan selalu hadir bahkan dalam perkara-perkara semacam ini. Yang sampai syaitan masuk ketika seorang dipuji terlalu berlebihan, orang tersebut muncul pada dirinya ujub, berbangga pada diri sendiri, kemudian meremehkan orang lain, tidak menganggap orang lain adalah sama sederajat dengan dia, bahkan yang lainnya lebih rendah. Pada setiap momen-momen syaitan selalu hadir. Termasuk dalam hal semacam ini. Ini yang Allah Tabaraka wa Ta'ala terangkan kepada kita sebagai anak cucu Adam. Bahwasanya waspada, hati-hati, selalu mengambil sikap antisipasi. Bahwasanya selalu jangan lalai bahwasanya ada musuh yang nyata yang tidak akan pernah istirahat, akan menyesatkan kita. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Bukankah aku telah mengambil sumpah janji dari kalian wahai anak cucu Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menyembah syaitan. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ar-Rabi'ah yang keempat, qauluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku tidak suka. Pada poin yang keempat, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam diambil dari hadis Anas. Aku tidak suka kalian mengangkat posisiku lebih tinggi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan aku. Beliau pun memiliki hadis dalam hadis Abu Hurairah dalam sebagai riwayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa innama ana Abdullah faqulu Abdullah Rasul. Kata beliau, janganlah kalian mengangkat berlebih-lebihan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengangkat berlebih-lebihan Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba Allah sekaligus utusannya. Cuma itu. Kalau Nasara mengangkat Nabi Isa alaihissalam, nah terkadang dikategorikan Nabi Isa adalah Allah. Terkadang dikatakan juga Nabi Isa adalah putra Allah dan seterusnya. Al-Muhim mengangkat dia lebih daripada posisi yang Allah posisikan dia. Hal ini dilarang. Nah, kata beliau jangan. Aku tidak suka akan hal tersebut. Aku tidak suka akan hal tersebut. Beliau mengatakan dalam hadis Aisyah pada riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzilin nasa manazilahu. Tempatkan masing-masing orang sesuai dengan tempatnya. Orangnya di sini, orangnya di sini. Nah, dia adalah manusia biasa. Dia adalah kaum muslimin, dia adalah orang kafir. Sikapi mereka sesuai dengan status mereka. Orang kafir dikerasi, orang muslim lemah lembut. Nah, orang memiliki ilmu dihormati. Namun tidak lebih daripada itu. Mengangkat dia lebih tinggi daripada derajat yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia. Hal ini tidak disenangi, tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasanya sadar diri. Manusia adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk bab gulu terhadap orang-orang soleh. Walaupun orang soleh memiliki hak untuk dihormati. Nah, kalau mereka dari kalangan alim ulama, didengar perkataan mereka, diikuti perbuatan mereka. Hanya saja jangan berlebihan. Mari kita lewati judul bab dalam buku ini berkaitan dengan bab gulu terhadap orang-orang soleh yang menyebabkan mengantar sampai disembahnya selain Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang soleh tersebut. Makanya boleh jadikan sebagai penutup dalam bab ini bahwasanya pintu-pintu mengantarkan kepada kesyirikan hendaknya ditutup rapat-rapat. Jangan sampai ada celah sedikit pun dari syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa besar yang paling besar, yakni kesyirikan yang menggugurkan tauhid seseorang. Wallahu taala alam bisawab. Nah, alhamdulillah telah kita selesaikan judul bab ini dan insyaallah kita akan lanjut pada judul bab yang baru pada pertemuan lain waktu. Dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.